Bagi kami-kami Aki Setio Piningit ini luar biasa kan, mudah-mudahan menjadi orang yang memang benar-benar puasanya itu memang dari hati. Jadi ketika kita melatih diri kita dengan lapar, dengan haus, mengendalikan hawa nafsu yang ada di tubuh kita, mudah-mudahan memang bisa menautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebagai manusia ini di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bersujud kepada Sang Pencipta. Itu tujuan awal kita, karena kita setiap yang hidup ini pasti akan mati. Nah, setelah kita mati itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di muka apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Ini kita sudah mungkin agak santai karena Tok Rimang sehabis diracun kemarin mungkin memang benar-benar sudah tewas dia, karena dia ke Bukit Tendit mungkin menemui siapa gurunya. Ngapain kau selamat, ha? Masih hidup kau? Apa masa kau bicara seperti itu, ha? Kurang ajar mu kau. Kenapa kalian muncul di sini? Aku Kok sengaja ingin benar kau Mak Datuk? Iya. Nampak sekali jantung silumanmu Kalian memerah. pikir aku mati? Jangan-jangan kau memang dari kawah Gunung Kendit. Lihat, dengar. Aku 2 hari 1 malam guruku mengobatiku. Tok Sehingga Rimang, aku bisa nampaknya Tok Rimang sudah turun gunung. Aku kira sudah turun gunung Tok Rimang. Tidak mungkin, itu siapa dia bilang dia turun gunung? dengar. Guruku tidak mungkin turun gunung. Dia berada di kawah Gunung Kendit. Tapi ketika siapa anak buahmu, muridmu yang kerasukan sukma dari Tok Rimang, itu hanya butiran cahaya. Tapi kenapa sekarang banyak bermunculan Tok Rimang, Tok Rimang? Itu Kalian namanya- bodoh. Oh, Bodoh DGJ kalian. itu. Hah? Tapi Apa banyak yang sekali iya? sudah menemukannya. Berarti orang itu bodoh. Aku kira sudah mati kau Mak Datuk. Siapa Sehingga yang dia sudah turun menemukan gunung. Madatu? Betul Rimang, ha? Itu orang itu hanya halusinasi. Banyak orang-orang di jalan yang menemukan Tok Rimang. Aku kira dia sudah menuntut balas atas kematian dari Mak Datuk. Kalian kira Tok Rimang itu siapa? Ha? Gampang sekali menemukan, ha? Orang yang bertemu dengan Tok Rimang itu hanyalah Madatu. Berarti orang itu bodoh, Iya. halusinasi dia itu. Guruku saja belum menemukan Kami Tok saja Rimang. belum melihat pernah sosoknya. Dia bertemu dengan Tok Rimang. Bagaimana kalian sudah bisa bertemu dengan Tok Rimang? Hah? Sebenarnya siapa Tok Rimang itu Mak Datuk? Kenapa kau membuat misteri di dalam kehidupan ini? Tok Rimang adalah selembut yang ada di Gunung Kendit. Dan itu akan datang. Berarti Tok Rimang itu salah satu pendayangan yang ada di kawah Gunung Kendit. Ya, kau sudah memahaminya. Kau cukup mampu untuk mendalami. Itulah yang punya kuasa di sana, Ki. Kalau kamu tahu, ha? Berarti dia yang menyembuhkanmu selama ini. Berarti Ya. dia berarti dia tidak pernah turun gunung dari kawah Gunung Kendit. Itu Untuk tidak apa mungkin. dia turun? Sementara aku masih begagah begini. Untuk apa dia turun? Kalaupun ada spiritual seperti kalian bertemu Mungkin. dengan Tuk Rimang, itu Tuk Iman. hanya ODGJ. Itu hanya Jangan ODGJ. sembarangan kau bicara. Itu Karena hanya dia ODGJ. Itu hanya Memiliki ODGJ. kemampuan. Ternyata spiritual ini masih ada yang bodoh. Ya, bodoh. Sebenarnya Aki meragukan itu sebenarnya. Cuman Aki tetap berprasangka baik. Mungkin dia akan menuntut balas. Tapi kenapa kau masih hidup? Aki kira kau sudah mati, Mak Datuk. Jangan sombong sekali kau hidupmu. Berarti Dengar. benar kau mati hidup bisa mati hidup. Bagaimana Iya, dengan racun yang kuberikan kepadamu? Kurang aja selamat. Awas kau. Benar. Akan kami balas dendam itu, ha? Jangan kau bicara terlalu tinggi di hadapanku. Apa? Kupatahkan nanti batang leher. Aku tidak takut. Aku bersama Madatu di sini, ha? Jangan kau mentang-mentang bersama dengan Mak Datuk seolah-olah kau tidak bisa ditumbangkan. Jelas. Ngajar kau. Ini cara kau mendidik murid-muridmu Mak Datuk dengan kesombongan. Ya. Lalu apa maksudmu? Lewat sini bertemu dengan aku. Sengaja aku ingin membalas akan pukulanmu. Karena aku sudah tergeletak. Masih saja kau pukul. Aku hanya ingin mengingatkanmu Mak Datuk bahwa kau itu adalah teguran dari Yang Maha Kuasa. Sekarang kau berubah Mak Datuk. Bukan yang kuasa menegurku, kau yang menegurku. Kau yang menegurku. Mak Datuk, kau tidak pernah bisa menerima keadaan sesungguhnya. Jangan kira kau setelah sehat bersama Tok Rimang 2 hari 1 malam, Ya. 2 malam 1 hari dia ada kawah Gunung Kendit. Kau betul. seolah-olah tidak bisa ditumbangkan. Ingat Mak Datuk, bahwa kita di bumi ini hanya hamba sahaya. Kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Kekuatan Tok Rimang ada di pusakaku. Lihat nanti. Kalian akan mati.
Karena sukma tukrima hanya ada di pusakaku. Ingat itu pusaka guruku. Berarti itu misteri kau sembunyikan selama ini. Bahwa Tok Gimang akan muncul dalam bentuk pusaka sukmanya yang Ya, menggagas sukma di dalam pusaka tersebut. Kurang ajar kau Mak Datuk. Tapi kenapa sampai saat ini dia belum mau muncul untuk menghadapi kami? untuk apa dia muncul selagi aku masih gagal melakukan? Sombong sekali kau. Kau sombong sekali kau Mak Datuk. Ya, Itulah selamat. Ajar kau. Dipikir pakai otak. aku sudah sehat. Aku Tuh, sudah sehat. dengarkan ya. Turi Mang tidak akan turun selagi Mak Datuk masih berdiri tegak dan gagah seperti kita. Itu hanya orang bodoh yang mengira ini Turi Mang turun. Tapi Mak Datuk memang mungkin sudah tewas karena racun itu tidak Ya. mungkin bisa menyelamatkanmu Mak Datuk. Racun itu tahu kau? Aki ambil dari darah bangkai dan campur dengan darah kemeti yang ada di dalam tanah. Ternyata otak kau jahat sekali kau selamat ya. Kurang ajar. Kau seolah-olah ketika kau bersama Mak Datuk kau tidak bisa dikalahkan apa kau. Jangan sombong kau. Kau turun gunung, kau turun dari kawah gunung gede hanya untuk menebak dan menunjukkan kepada kami bahwa kau masih hidup. Iya. Itu maksudmu. Aku masih Sadarlah Mak Datuk, kapan kau akan sadar Mak Datuk? Kenapa kau semakin menjadi-jadi? Kau berguru di kawah gunung Kendit dengan lelembut yang ada di gunung Kendit yang bernama Tok Gimang. Yang Aki lihat hanya butikan cahaya yang bisa menggagah sukma kepada Ya, manusia itu. kau pandai. Itulah. Itu guruku. Kau sudah melihat cahaya. Itu guruku. Berarti kau sudah bertemu dengan cahaya itu. Berarti yang selama ini Kalau muncul berarti kau dan Ray sudah menemukan cahaya itu. Apa selamat? Itu muncul di mana kau? berarti yang muncul itu hanya halusinasi dari orang-orang yang mungkin ketakutan dengan kekuatan Tok Gimang. Ya. Aku tidak pernah takut denganmu Mak Datuk. Walaupun Tok Gimang sekalipun kau bawa ke sini, aku tidak pernah takut. Keluarkan cahaya Tok Gimang. Baik. Tapi ingat, sudah kukatakan sekali lagi. Mimpi kalian untuk bertemu dengan guruku. Selama Mak Datuk masih ada. Ingat, hanya aku yang bisa manggil guruku. Tapi Mak Datuk, Tok Gimang. kau dengar apa? Kau dengar Mak Datuk? Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Karena ketika kau ditegur sekali kau masih merasa sombong dan bangga. Ditegur kedua kali kau masih sombong dengan mutadar masih sombong. Dan terakhir diberikan racun kau masih merasa sombong. Disitulah nanti Tok Gimang akan melihat bahwa kekuatannya pun hanya yang maha kuasa bisa menandinginya. Jangan sombong. Apa kau merasa tidak sombong? Hah? Apa yang Aku sombong? melihat kau pernah membawa cangkul untuk menguburkan Mak Datuk. Kenapa kau bisa melihat? Aku bisa melihatnya dari Apakah Jabrik menyampaikannya kepadamu? Jelas. Karena aku yakin kau sudah tewas itu Mak Datuk. kesombonganmu. Hah? Aku tidak sombong Mak Datuk. Aku hanya sebagai manusia ingin membantu. Apabila jasadmu ingin dikuburkan, aku ingin membantu Mak Datuk. Itu namanya kau seolah-olah menganggap Mak Datuk lemah, gampang sekali dia tumbang. Dia ini orang kuat, Ki. Kuat seperti ini, ha? Ngajak kau apa? Bentar kau bersama. Di mana yang lain? Kenapa kau bersama apa sendirian? Apakah yang lain? Jangan-jangan yang lain lagi berguru di Gunung Kendit. Ya, kau memang banyak memahaminya. Kau memang banyak memahaminya. Jangan-jangan memang benar. Si Jabrik dan si Tesi sudah menyampaikan bahwa Aki sudah menggali tanah untuk memakamkanmu Mak Datuk. Itu kesombonganmu. Aki bukan Kamu sombong. terlalu sombong. Tugas kita sebagai manusia Mak Datuk, ketika ada yang berbelasungkawa dan bersedih, tugas kita sebagai manusia untuk membantu. Kalian semua sombong. Aku yang ingin kau kubur. Laju guruku yang kalian ketemukan. Sombong semua kalian. Seolah-olah kalian paling sakti. Tidak seujung kuku saktian kalian. Ingat itu. Jangan sombong Mak Datuk. Jangan sombong Mak Datuk. Mungkin memang Aki ini orang lemah, orang bodoh. Karena Aki akan terus belajar. Tapi ingat, kesombonganmu lah itu yang akan menghancurkanmu Mak Datuk. Ingat. Jangan kau bangga dengan Tok Gimang yang ada di kawah Gunung Kendit. Yang Aki tahu sampai saat ini belum turun gunung dari kawah Gunung Dia Kendit. tidak akan pernah turun. Karena yang kau sebutkan pusakanya tadi masih ditempah dari meteor yang jatuh ke kawah gunung. Kau memang banyak memahami. Setan kau. Hah? Ngajak. Kau banyak mengetahui. Karena Aki Banyak belajar mengetahui. dari pengalaman Mak Datuk. Ketika para empu-empu terdahulu menciptakan benda pusaka, dia mencari hari baik dan hitungan baik dan mencari bahan-bahan yang turun dari langit berupa batu meteor.
dan mati itu jatuh ke kawah Gunung Kendit. Bunuh dia. Dia terlalu banyak mengetahui tentang Kurang ajar. Apa yang sudah kau berikan dengan apa ini? Maka akan semua akan memberi kekuatan. Mak Datuk, apa ini masih muda, harapannya masih panjang. Jangan kau rusak akal dan pikirannya. Justru masih muda, dia akan memberikan kesaktian. Aku tidak merasa dirusak, aku merasa dibenarkan oleh Mak Datuk. Apoy, sadarlah Apoy. Harapan orang tuamu terhadapmu besar sekali Apoy. Apabila kalau kau ingin belajar ilmu, belajarlah ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan Bukan dengarkan. belajar ilmu-ilmu iblis yang diajarkan dari Mak Datuk. Mak Datuk, ketika kita belajar dengan lembut-lembut yang tidak mengenal yang maha kuasa sebagai pencipta, itu adalah iblis yang akan merasuki tubuh kita Mak Datuk. Jadi sadarlah Mak Datuk, karena aku yakin di dalam hatimu masih ada sedikit kebaikan. Kau memang harus dibunuh. Kau harus kubunuh. Karena kau banyak mengetahui tentang Gunung Kendit. Dan kau banyak mengetahui tentang burung. Aku ditempa dari alam Mak Datuk. Aku bukan saja bertemu denganmu Mak Datuk, binatang buas, buaya, semua makhluk jajir yang ada di hutan tempatku selama ini bersemedi, itu akan membantuku Mak Datuk. Jadi jangan sombong Mak Datuk. Bukan kau saja yang ditempa dari gunung dan kawah Gunung Kendit, aku pun ditempa dari alam. Cikau. Itu mau Kurang ajar kau Mak Datuk. Ternyata Kau banyak mengetahui tentang gunung. Kau banyak mengetahui tentang burung. Bahkan kau sudah melihat sekilas cahaya. karena cahaya itu memberi petunjuk kepada Aki bahwa itulah yang akan merusak tatanan kehidupan di muka bumi ini. Apabila disalahgunakan Mak Datuk, seharusnya kau gunakan pusaka itu nanti untuk kebaikan. Aku tahu di dalam pusaka itu bercokol sukma dari Tuk Rimang, karena aku mengetahui jantung siluman ini pun berasal dari sukmanya Tuk Rimang. Ingat itu Mak Datuk. Kau banyak mengetahuinya. Dia terlalu banyak mengetahui tentang aku. Tentang aku dan guruku. Habis dia. Hentikan apa? Hentikan, Mak Datuk. Aku mengetahui. Aku hanya ingin mengetahui apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi. Karena kita di muka bumi ini hanya hamba sahaya, hamba yang lemah Mak Datuk. Dan aku mengetahui kekuatan yang luar biasa berada di dalam tubuhmu. Karena semua makhluk menyeramkan yang ada di kawah Gunung Kendit bisa kau kendalikan. Karena semua atas perintah dari Tuk Rimang. Pantas saja kau bisa bolak-balik ke Gunung Kendit. Kau culas kau ini. Aku bukan culas Mak Datuk. Karena Aki diajarkan dari leluhur Aki, ketika kita akan menghadapi pertempuran, maka telik sandi harus ditebar untuk mengetahui kelemahan dari musuh. Aku benci kata-katamu. Aku benci kau. Hentikan Mak Datuk, hentikan. turunkan dari bicara kau kalau kau tidak mau diserang oleh Mak Datuk. Kau sudah menyakitkan aku. Kau sudah menyakitkan aku. Kau sudah meracuni aku bersama Rai dan Udara. Kau juga mengetahui kedudukan Gunung Kendit. Karena di kawah Gunung Kendit itu selalu muncul secercah cahaya yang selalu keluar masuk dari kawah Gunung Kendit. Itu. Jangan kau sebutkan, itu guruku. Wah! Lalu siapa yang muncul saat ini mengganggu aku? Rahmat, Tuk Rimang. aku tanya ke kau, apa kau sekarang bodoh. pernah bertemu dengan Mak Datuk? Aku tidak pernah bertemu dengan Mak Datuk. Aku belum pernah bertemu dengan Tuk Rimang. berarti- Karena aku meyakini Tuk Rimang itu hanya sebutikan cahaya Nah, yang itulah bisa Rahmat. menggosok kepada siapapun. Apakah kau pernah bertemu dengan Tuk Rimang? Dia Tidak banyak pernah. mengetahuinya. Sabar guru. Dia sudah melihat cahaya itu. Berarti kau tidak pernah bertemu dengan Tuk Rimang? Aku hanya melihat cahaya yang ada di kawah Iya. Gunung Kendit. Diam, jangan sebutkan. Jangan sebutkan itu. Berarti kau tidak takut oleh Tuk Rimang? Hanya yang bertemu dengan Tuk Rimang itu hanya orang-orang yang takut oleh mati dia dengan Tuk Rimang. Makanya dia seolah-olah berhalusinasi dengan bertemu Tuk Rimang. Mimpi. Padahal itu hanyalah ODGJ yang dilawan dia. Aki ini tidak pernah takut nyawa dan raga Aki ini berpisah. Karena Aki meyakini nyawa hidup kita adalah urusan dari Yang Maha Kuasa. Karena kita ketika terlahir di bumi sudah mengetahui dan
janji-janji kita di dalam kolbu kita. Pada tuh. Tapi kalian bertemu dengan orang gila juga. Kalian sebut itu guruku. Aku tidak pernah bertemu dengan orang gila. Karena aku Bertemu meyakini. dengan tukang gula Tukiman. Itu kalian sebut guruku. Mungkin itu orang-orang yang keilmuannya belum sampai ke sana pada. Tapi aku meyakini. Ternyata Memang itu. tim kalian Masih gampang dibodohi. masih gampang dibodohi. Karena ilmu-ilmu tim kau tuh selamat masih bisa kami takar ilmunya nak. Karena Aki pun disampaikan dari Bang, jangan gegabah dan jangan ceroboh. Banyak sekali saat ini orang seolah-olah menjelma menjadi Turimang katanya. Itu bukan Tuk Rimang yang sebenarnya, itu hanyalah ODGJ. Lalu siapa Turimang sebenarnya pada tuh? Kau sudah tahu itu. Kau dan Ray sudah tahu mengetahuinya karena kalian sudah melihat. Dari cahaya itu akan turun gunung kapan pada tuh? Dia tidak akan turun gunung selama aku masih hidup. Ingat itu. Kekuatan dia yang bisa aku panggil. Dan sukmanya ada di pusakaku yang akan diberikannya padaku. Lalu kenapa pusaka itu belum kau munculkan saat ini? Kenapa? Itu masih diterpa. Masih diterpa di kawah Gunung Gendit. Berarti memang benar bahwa pusaka yang akan kau bawa itu adalah Turimang yang tercipta dari Teo yang jatuh ke kawah gunung Gendit. Nah inilah yang banyak mengetahui itu. Memang setan kau. Kau nanti akan mengetahui kelemahanku. Kalau kau terlalu banyak mengoceh. Aku akan tetap terus menuju kawah gunung Gendit karena Aki tidak mau mati konyol Madatu. Aki hanya ingin berinteraksi dengan Betul Gemang. Hentikan dia merusak tatanan kehidupan di muka bumi ini. Hancurkan dia. Aku mau mendengarnya. Ih kau, banyak omong kau Raden Selamat. Kalau seperti ini dilepas akan hancur. Akan hancurnya Gunung Gendit. Madatu, kenapa kamu mengkhawatirkan sekali aku sampai di kawah gunung Gendit? Karena Bang Gemang mempercayai kepada Kiselamat untuk menuju gunung Gendit dan mencari tahu Turimang itu kekuatannya di mana. Karena kami sudah pernah melihat cahaya seperti butiran buah buah 5. Kau harus kuhabisi karena kau mengetahui semuanya. Kau harus kuhabisi. Sabar Madatu, aku tidak mau menebar kebencian Madatu. Aku memberimu racun hanya sebatas menegurmu Madatu bahwa kita sebagai manusia. Kamu licik. Menegur apa yang kamu menegur? Apakah itu mendegur atau menyakitkan? Ha? Itu menyakitkan. Kau ingin membunuhku. Kalau tengah malam aku tidak sampai di Gunung Gendit, maka jasadku. Disitulah hakim mengetahui ternyata benar di kawah gunung Gendit Turimang akan muncul berbentuk cahaya nanti. Memang kurang ajar kau. Dia mengetahui. Siapa Turimang? Siapa? Kau mengetahui banyak tentang gunungku. Memang otak kau licik kau. Hah? Kalau aku tidak licik Apoy, Aki tidak akan ditempa di hutan. Aki bukan biasa menghadapi curut sepertimu, Madatu iblis sepertimu. Bahkan binatang buas pun Aki tidak pernah takut. Aku tunggu kemunculan Turimang. Kau akan jadi musuh besarku dan ingat. Ingat. Bang Gri mempercayai kepada Aki untuk terus memantau cahaya yang ada di kawah gunung Gendit. Jangan sampai cahaya itu turun ke lereng karena akan terjadi pertumpahan darah di situ. Ya, Ketika cahaya itu turun ke lereng, kau akan menyiapkan pertempuran luar biasa. Setan kau. Setan kau. Kalau aku setan kenapa Madatu? Ketika kau menyatakan aku setan, ternyata setan sesungguhnya adalah kau Madatu. Jangan ucapan kau. Ha? Memang benar apa dia adalah setan sesungguhnya. Kau setan. Ha? Seolah-olah kau ketika bersama Madatu. Kurang ajar. Kurang ajar. Lalu di mana? Di mana? Tesan, Obong dan Jabri. Di mana? Mereka masih Jangan-jangan. Mereka menyiapkan pertempuran Ya. ketika Turimang akan turun gunung berbentuk cahaya tersebut. Ketika pusaka itu sudah kau pegang, disitulah kau akan lakukan pertumpahan darah. Takut kau. Dia sudah ingin turun kau takut. Dia Ha? akan muncul setelah aku turun gunung karena dia tahu aku sudah sehat, aku sudah kuat. Aki lihat cahaya itu semakin lama semakin memanjang. Jangan-jangan itu sebuah pedang ataupun kubis
yang ada seperti Kau banyak mengetahuinya. Tutup mulut dengan selamat. Kau jangan asal bicara karena banyak yang menonton di video kau ini, ya. biarlah para sahabat-sahabat bangga mengetahui bahwa Tori Imang itu pusaka bukan orang atau leluhur. Itu rahasia kami, jaga mulut kau, Banyak mengetahuinya. Emang harus ditutup mulutnya. Bisa dia. Kalau kamu menutup jangan macam-macam apa ini Madato. Dari tadi aku sabar menghadapimu, Madato. Jangan kau kira ketika racun itu bisa disembuhkan dari Tori Imang, kau sesuka hatimu melakukan sesuatu kepada aku. Karena aku meyakini ketika aku berjuang di jalan kebenaran, kekuatan yang maha kuasa dan ridho dari orang tua Aki selalu menyertai Aki. Karena Aki yakin ridho dari orang tua Aki akan menuntun Aki selalu ke jalan kebenaran. Tahu Kau biarkan. Dan kau harus mati. Kau harus singkir dari sini. kalaupun aku harus mati di tanganmu, Madato, aku ikhlas, Madato. Karena aku meyakini Habis aku. Sebelum rahasia kita terbongkar semua, Guru. banyak sekali pusaka dari kawah gunung gede yang sudah keluarkan kepadanya. Jantung siluman, bambu patuk yang kau pegang ini, dan uang-uang zaman dahulu yang memiliki aura mistis yang luar biasa kau pegang saat ini. Seolah-olah kau akan menjadi raja di muka bumi ini. Tapi ingat, Madato, ingat, semakin kau bernafsu ingin menguasai dunia, disitulah akan kehancuranmu, Madato. Ingat, di atas langit masih ada langit, Madato. Ingat itu. Di atas paling atasnya langit ada kami, ada Tori Imang paling atasnya lagi, kalau kamu tahu. Itu pikiranmu sesat, Apoy. Yang sama dengarkan aku, ya. Yang sesat itu yang bertemu Tori Imang sebelum dipanggil oleh Madato, sebelum dia turun dari kawah gunung gede, itu yang sesat. Dia melecehkan. Aku tidak melecehkan karena aku meyakini Tori Imang itu hanya sebutiran cahaya yang nanti akan berbentuk sukma yang ada di dalam hodam pusaka yang kira-kira panjangnya seperti ini, Madato. Dia berbentuk 13 look. Memang kau setan. Kau setan. Mulutmu harus dibungkam. Kenapa? Kenapa kau harus membuka mulutku? Kau akan takut diketahui bahwa pusaka itu nanti akan muncul untuk merusak tatanan kehidupan ini dari Bangge. Bangge akan menghalangi itu, Mak Datuk. Makanya dia mengutus Aki untuk terus memantau kawah gunung gede dari hutan. Karena ketika Aki di tengah hutan, ketika Aki bersemedi dan menenangkan diri, cahaya dari kawah gunung gede itu selalu muncul ke atas. Dan beberapa saat kemudian cahaya itu masuk lagi ke kawah gunung gede. Ternyata dia masih di tempat di dalam kuciptakan dunia ini. Jantung siluman akan menandai kesaktian dan uang akan menandai yang namanya keabadian. Aku bisa menguasai semuanya. Tidak ada keabadian di muka bumi ini, Mak Datuk. Keabadian itu hanya milik yang maha kuasa, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, Mak Datuk. Kita ini Mereka bisa kukumpulkan dengan berarti uang. kau tidak pernah mengenali siapa jati dirimu, Mak Datuk. Seharusnya kau mengenali jati dirimu ketika kau diciptakan di bumi. Berarti ada orang yang ada makhluk ataupun zat yang lebih sempurna, yaitu yang maha kuasa, Mak Datuk. Jangan pernah kau terlalu sesat terlalu jauh, Mak Datuk. Bicara. Sudahlah, Mak Datuk. Kalau kau hanya ingin unjuk gigi bahwa kau masih hidup, Aki hargai. Memang keilmuan kau dengan di tempat di kawah gunung gede bersama Tori Imang bisa menyembuhkan dari pembuluh darah yang sudah pecah dari hantam racun itu. Itu sudah luar biasa. Ingin membalas sakit hatiku pada Cuma di kau ingat, saat jangan pernah kau ganggu satu peningit kameramen aku. apa pedulimu? Kalau kau sampai mengganggu, lebih baik Kau dan semuanya akan kuganggu. Hancurkan. Pergi kau.